Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Onta sampai ke zaman Toyota, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in bangun tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato mengenai musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilansir dari pikiranrakyat.com, data musibah yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2021 bahwa sudah 197 musibah bencana alam terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, musibah yang sedang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona, yang mana sudah menyebar selama 1 tahun di dunia dan sudah 11 bulan berdomisili di Indonesia. Menurut cnbcindonesia.com, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah pasien positif corona di Indonesia per 31 Januari 2021 adalah 1.066.313 orang. Bertambah 14.518 orang dibandingkan hari sebelumnya. Tambahan pasien 14.518 orang ini adalah rekor tertinggi semenjak virus corona mewabah di Indonesia. Hal tersebut bahwasanya musibah di Indonesia tidak pernah usai dari musibah yang satu ke musibah yang lainnya. Hal itu dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah musibah ini termasuk ke dalam ujian, azab atau istidraj? Dan apakah kalian tahu apa itu ujian, azab, dan istidraj? Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ujian. Musibah bisa dikatakan sebagai ujian ketika Allah menguji hamba-hambanya yang beriman, apakah keimanannya akan naik atau mungkin sebaliknya. Sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing sebagai bukti bahwa lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ujian yang Allah berikan. Akan tetapi dengan ujian ini kita tidak perlu khawatir karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan musibah kepada hambanya kecuali ia dapat menghadapinya. Yang kedua, azab. Musibah bisa dikatakan sebagai azab ketika Allah menghukum hamba-hambanya yang zalim dan sering bermaksiat. Sebagaimana Allah menghukum kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Dan seperti yang kita lihat, fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang, diantaranya tawuran di mana-mana, maksiat merajalela, mabuk-mabukan dan obat-obatan menjadi santapan yang tak terlewatkan. Hal itu menandakan bahwa hukuman dari Allah ketika di dunia akan hamba-hambanya yang lalai dan tidak takut akan siksaan di neraka kelak.
Yang ketiga, istidraj. Istidraj bisa dikatakan sebagai azab berupa kenikmatan. Sebagai contoh, ketika kita melihat orang yang tidak pernah beribadah, akan tetapi ia selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 44 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, kelak akan kami hukum mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan akan kami berikan tegangan waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua pelajaran yang dapat kita ambil dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kita harus bersabar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. Hal tersebut tidak akan didapati oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman. Ketika ia diberikan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Ketika ia diberikan kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika kita sedang menghadapi musibah, alangkah baiknya kita harus bersabar. Karena sungguhnya itu merupakan perbuatan yang sangat menakjubkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan kalimat tarji, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kepadanya lah kami kembali. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya, ketika kita sedang mendapatkan musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seberat apapun musibah yang kita hadapi, baik itu berita kematian maupun bencana alam, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya itu merupakan perkataan yang baik ketika sedang menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya, kita harus ingat bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah di balik semua itu. Tergantung pada diri masing-masing, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah ataukah golongan orang-orang yang diberikan azab oleh Allah. Untuk itu, mari kita senantiasa merenung, mentafakuri, dan introspeksi. Akan ada jalan di setiap musibah. Tetap sabar dan tabah menghadapi setiap musibah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya dalam diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ungdur maqala wa la tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.